Halo, perkenalkan, nama saya Yohanes Suntoro Sialagan, NPM 19 10 6312 Di sini saya akan menjelaskan tugas dari ilmu komputer yang menjelaskan tentang fungsi-fungsi pada Excel. Ya, langsung saja ke video. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari not. Fungsi dari not yaitu mengubah nilai true menjadi false dan false menjadi true. Yaitu sama dengan rumusnya yaitu sama dengan not dan logical. Sama seperti waktu TS kemarin yang soal dari Bapak yang mengubah nilai true menjadi hasilnya menjadi false menjadi true, dan video di samping akan menjelaskannya. Saya akan menjelaskan fungsi dari n. Fungsi dari n yaitu fungsi logika yang mana logika tes harus semua bernilai benar. Bentuk umumnya adalah yaitu sama dengan if dalam kurung n logical test 1, logical test 2, value, dan value if false tutup kurung. Jadi semua ini jika perintahnya berjalan dengan benar, maka perintah tersebut akan berjalan sesuai dengan rumus. Dan saya akan menjelaskan soalnya yaitu yang ada pada UTS kemarin. Di sini saya akan menjelaskan yaitu nilai A ada true dan nilai B true. Kemudian kita masukkan rumus yang seperti yang tadi dan hasilnya menjadi true. Dan jika kita sudah mendapat nilai benar, tinggal tarik saja copy ke bawah dan hasilnya akan menjadi benar. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari OR. Fungsi OR yaitu merupakan penggabungan fungsi logika if dan fungsi logika OR, yang mana salah satu nilai logika tes bernilai benar. Jadi misalkan ada suatu data apabila dia satu data pun bernilai benar, maka hasilnya akan menjadi benar atau betul. Yaitu rumusnya sama dengan dalam kurung if, dalam kurung or, dalam kurung logical test 2, value, dan value it's false tutup kurung. Jadi semua logika tes bernilai benar, maka perintahnya akan menjadi berjalan dengan benar. Ya, di sini saya akan menjelaskan sewaktu UTS kemarin, yaitu ada nilai A dengan bernilai true dan nilai B dengan bernilai true juga. Maka hasilnya yaitu sudah pasti true. Dan bisa juga true ataupun false, dan maka nilainya akan menjadi true juga. Yang keempat, saya akan menjelaskan fungsi dari if, yaitu kategori logika yang digunakan untuk menguji kondisi tertentu di suatu rumus Excel. Apabila kondisi tersebut terpenuhi, maka fungsi pengambilan nilai yang telah ditentukan dan sebaiknya tersebut maka akan terpenuhi. Dan langsung saja ke soal UTS yang kemarin, yaitu ada suatu nilai A dengan berjumlah 45 dan nilai B berjumlah 76. Kondisi A lebih besar daripada B, maka hasilnya adalah false. Karena apa? Karena nilai tersebut termasuk dalam kategori logika yang menguji kondisi tertentu dalam rumus Excel. Yang kelima yaitu fungsi dari average, yaitu fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekelompok nilai pada bagian beberapa sel atau range data yang digunakan. Dengan kata lain, fungsi average. Yang langsung saja ke soal UTS yang kemarin,
ada nomor 1 yaitu namanya Angga dengan nilai teori dia 70 dan nilai praktik dia 75. Langsung saja kita menghitung pakai rumus F-rate tadi, yaitu F-rate kita blok sel dia dengan dan titik 2 dengan sel yang berikutnya, maka kita dapat jumlah rata-rata nilai tersebut dan dapat kita tentukan dengan menggunakan lulus atau tidak lulusnya dengan tanda titik 2, yaitu lulus atau tidak lulus dalam kurung. Yang kelima ada yaitu VLOOKUP, yaitu mencari sebuah kumpulan data atau tabel yang nantinya jika nilai sudah ditemukan maka akan menampilkan nilai pada kolom lainnya dan pada tabel tersebut. Ya, yang langsung ke ya soal UTS kemarin, itu banyak ya, ada tabel 1 ada kodenya dan nama, dan juga ada harganya. Dan tabel 2 juga ada customernya, unitnya, dan kodenya. Jadi kita menggunakan rumus, ya kita blok kolomnya bintang VLOOKUP dalam kurung dan kolom selnya, kemudian kita tutup kurung. Yang ke-8 kita membahas yaitu HLOOKUP yaitu fungsi Excel yang digunakan untuk mencari data baris pertama pada sebuah tabel data, kemudian mengambil dari sel manapun yang sama pada sel tersebut. Jadi saya akan menjelaskan rumus HLOOKUP itu, yaitu ada pada tabel pertama ada kodenya, ada namanya, dan juga ada harganya. Dan tabel kedua ada customer, ada unit, kode, dan total. Jadi kita langsung saja ke rumusnya, yaitu kita blok ininya pada kolom selnya, terus kemudian tanda bintang HLOOKUP, kemudian dalam kurung blok yang mau kita hitung tadi udah pakai rumus HLOOKUP, terus kemudian ditutup kurung. Yang terakhir yaitu ada fungsi membuat chart di Excel ya. Jadi ini memudahkan kita dalam menganalisa data. Syarat utamanya adalah tabel yang terdiri atas susunan angka dan minimal terdapat teks dan juga penjelasan dan angka yang tersusun dalam dua kolom ataupun baris, dalam kolom ataupun baris. Yaitu di sini juga menyediakan beberapa tipe grafik. Masing-masing tipe dilengkapi dengan pilihan yang berbeda. Yang kedua, saya akan yaitu membuat daftar isi otomatis yang melalui Word. Langsung saja ke penjelasan saya. Ya, ini saya mengambil contoh dari makalah pencaksilat ya, untuk mengambil contoh daftar isi otomatis. Ini saya sudah menomori halaman ya. Jangan lupa untuk membuat daftar isi untuk membuat nomor halaman dulu. Langsung saja ke bab, ke kata pengantar. Judul bab ini kita taruh di heading 1 ya. Yang ini juga di heading 1. Dan bab 1 ini karena ini awal judul, kita taruh juga di heading 1. Kemudian anak bab kita taruh di heading 2. Dan bab 2 ini pembahasan juga kita taruh di heading 1 ya. Kemudian anak bab ini kita taruh juga di heading 2. Dan ini yang ketiga, penjelasan dari anak bab tadi kita taruh di heading 3. Yang ini juga di heading 3. Yang ini juga di heading 3.
Dan yang ini anak bab tadi kita taruh di heading 2 juga. Nah, ini juga anak babnya kita taruh di heading 3. Terus ini juga taruh di heading 3 ya. Kemudian lanjut ke sini, langsung saja kita taruh juga di heading 3 judul anak bab ya. Ini juga taruh di heading 3. Itu pun ini juga heading 3. Ini juga heading 3. Yang heading 3. Ini juga, ini gara-gara bukan judul anak bab ya, tapi apa sih namanya, induk judul dari anak bab. Ini juga di heading 3 karena judul anak bab. Ini juga kita taruh di heading 3. Nah, kemudian yang bab 3 awal judul taruh di heading 1. Dan ini juga di heading 2 kesimpulannya dan sarannya juga di heading 2 ya. Dan ini judul daftar pustakanya kita taruh di heading 1. Udah, kemudian setelah selesai kita kembali ke sini ya, daftar isi tadi. Nah, daftar isi setelah kita memindahkan tadi yang ke heading 1, heading 2 maupun heading 3, langsung saja kita pilih reference, kemudian table of content. Kita pilih yang pertama aja ya. Nah, kemudian di sini akan muncul otomatis daftar isi kita. Nah, setelah muncul, misalkan ada bab lagi yang mau kita tambah, kita tinggal pilih dari sini, yaitu tinggal update table. Oke. Sekian dari penjelasan daftar isi otomatis saya. Semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum vitae atau yang lebih tepatnya data diri ya. Di sini saya akan membuat tutorialnya, cara membikinnya. Dan sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa aplikasi ini saya download di sini dan bukan juga promosi untuk download. Ya, di Slides Go. Kemudian sini saya akan membuat ini ya, foto dengan ini ya, foto dengan wajah saya di sini menggunakan picture ya. Otomatis kita ambil dulu dari picture, kemudian pilih foto kita ya. Kemudian gara-gara udah di sini foto, kita skipkan saja. Kemudian kita kembalikan, otomatis kalau sudah kita tambahin foto belum bulat seperti ini. Caranya kita ambil format, terus kita pilih crop, kita pilih save yang ini ya, yang bulat. Nah, kemudian setelah itu untuk menambah kayak daya tariknya, kita bikin dari animasi, yaitu ya ini kita pilih yang color pause. Yang ini kita pilih tidak ada ya. Yang ini kita pilih well. Ini juga kita pilih well. Terus kemudian ini juga animasinya kita pilih yang bounce ya, agar dia mantul-mantul begitu. Kemudian ini ke riwayat pendidikan, kita pilih yang grow and round. Terus
Yang ini fotonya kita pilih yang random bars agar fotonya muncul. Kemudian ini sini kita pilih dari SMP pertama ya, kita pilih wipe, terus kedua ke SMA yang wipe juga, dan kemudian yang kuliah juga kita pilih wipe. Dan ini juga pengalaman kepelatihannya, kita pilih Growtron, dan ini sama, ini kita pakai yang wave juga. Dan thanks, terima kasih, kita pilih yang save juga. Dan saya akan menampilkan sedikit videonya, hasil animasinya seperti ini kira-kira. Oke, sekian hasil video saya.